Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultanuddin, NIM 126311 201015 akan menerangkan sedikit tentang part 3 yang ada di PPT serta melanjutkan penjelasan daripada Mas Muhammad Yusuf. Pada part 3 di sini berisi tentang pengetahuan yang tidak terucapkan, arus inquiry naturalistik, dan juga perspektif teoritis dan grounded theory. Pengetahuan yang tidak terucapkan. Penelitian kualitatif tidak hanya memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, namun juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam, kata Sofer 1999. Dengan demikian, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya. Fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif. Pada penelitian awal, di mana sejak subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami, pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian, digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak yang diketahui, dimanfaatkan oleh penelitian yang berminat untuk menelaka suatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Perspektif teoritis dan grounded theory. Seperangkat asumsi tentang realitas yang menginformasikan pertanyaan yang kita tanyakan dan jenis jawaban yang kita dapatkan sebagai hasilnya. Sedangkan grounded theory sendiri adalah penyusunan teori yang berasal dari bawah ke atas dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. Dari penjelasan saya di atas, ada sedikit yang perlu digarisbawahi di sini, yakni penelitian kualitatif itu tidak hanya memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan. Jadi di situ juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Jadi seperti itu, dan dengan demikian daripada penjelasan saya itu tadi, peneliti perlu membekali dirinya dengan adanya pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya. Pada slide selanjutnya saya akan kembali menerangkan yang di situ, yaitu fungsi dan memanfaatkan penelitian kualitatif. Perlu digarisbawahi lagi bahwa pada penelitian awal, di mana sejak penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami, itu fungsi daripada penelitian, pemanfaatan penelitian kualitatif. Itu yang paling penting daripada slide yang ada pada PPT tersebut. Terus ada lagi yang perlu digarisbawahi, yaitu dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menerka suatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, tentang peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Itu yang sangat penting apabila kita lihat dari segi-segi untuk meneliti dengan cara pemanfaatan penelitian kualitatif. Dan yang slide selanjutnya perlu digarisbawahi, yaitu perspektif teoritis. Di situ adalah seperangkat asumsi. Asumsi yang dimana tentang realitasnya menginformasikan pertanyaan yang kita tanyakan dan jenis jawaban yang kita dapatkan sebagai hasilnya. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jika Anda menonton video ini, perlu digarisbawahi yang tentang seperti itu.
Sedangkan grounded teori di sini adalah penyusunan teori yang berasal dari bawah ke atas. Jadi disusun dari bawah ke atas, dari yang terkecil, dari yang mungkin sampai yang terbesar. Dari kecil-kecil aja sampai ke atas, dari bawah-bawah sampai ke atas. Dan dari sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. Jadi dikumpulkan banyak orang dan di situ teorinya atau sesuatu yang diteliti, sejumlah data-data tersebut berhubungan satu sama lain dan menjadikan teori itu berkesinambungan. Jadi seperti kerucut dari beberapa beberapa teori yang data-data tersebut dikumpulkan dan akan menjadi satu berkesinambungan hingga mencapai satu penjelasan yang intim. Dan di situ disebutlah grounded teori yaitu adalah prosesnya tadi tersebut. Jadi seperti itu penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon ditambahi, bila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, kami dari kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucapan, atau salah segalanya yang membuat penonton video ini tersinggung. Mohon maaf sekali dari kami kelompok 1. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah menonton video kami dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.